为我而来，我不会再让任何人造成这一切的人。你解决了，可是大功已。来的速度非常快，燕战大人。且都具备海境实力，来自海拉女神的恩，她的一切神教会三长老之一。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God season kedua episode ke-6-nya. Di bagian sebelumnya, kenangan kedekatan Seng Qingzu dan Nijia membuka adegan. Sebelum kematian Nijia memicu amarah dari Seng Qingzu yang tak terbendung lagi. Meski cerit lawannya mengunci kekuatan, sihirnya lewat cincin dan pedang bintang miliknya harus diuji melawan kekuatan cakar pemotong sang musuh. Seng Qingzu terus bertahan meski tulang rusuknya retak dan tubuhnya terluka parah. Hingga akhirnya berhasil membalikan keadaan dengan kekuatan ruang hampa dan menebas kepala lawannya. Belum sempat berduka penuh, Seng Qingzu ditembak seorang penembak jitu yang mengancamnya untuk tunduk pada gereja dewa kuno. Dan tekad membara, Seng Qingzu justru membalas menembak dan membelah tubuh lawannya menggunakan pedang berapi. Namun pendarahannya makin parah dan 3 musuh baru mengincarnya dari belakang. Ling Qi dan Bai Lituming datang tepat waktu, melindungi Seng Qingzu saat dia meraih topi peninggalan Nijia dan penuh rasa bersalah. Ling Qi yang murka menghabisi seluruh musuh dalam sekejap. Sementara Bai Lituming menuntaskan pertarungannya sendiri dengan ratusan pedang. Di tengah hujan deras, Seng Qingzu akhirnya meluapkan kesedihannya lewat teriakan yang tak lagi bisa dia tahan. Cerita berlanjut, setelah semua kejadian tadi, Ling Qi memerintahkan Bai Lituming untuk membawa Seng Qingzu turun gunung. Namun di tengah perjalanan, Seng Qingzu tiba-tiba tersadar dan berpesan kepada Bai Lituming, jika dirinya nanti mati, jangan dikuburkan dan jangan diberi makam yang layak. Cukup buang saja jasadnya ke dasar laut. Dia merasa tidak akan sanggup untuk bertemu dengan Nijia yang di alam lain. Belum sempat mencerna pesan itu, mereka tiba-tiba diserang oleh seorang pria bernama Sigang, petarung dan level puncak tingkat C. Untungnya Bai Lituming masih mampu meimbanginya meski keduanya sudah kelelahan setelah pertarungan sengit sebelumnya. Di tengah situasi genting itu, Seng Qingzu kembali tersadar dan menusuk lawannya dari belakang sambil beraguman. Kalau dia masih bisa bertahan hidup, hidup itu akan dia pakai untuk menghancurkan seluruh penganut gereja dewa kuno, supaya mereka bisa menemani saudara-saudaranya yang sudah gugur. Tak lama kemudian datang bala bantuan musuh yang sama sekali tidak masuk akal. Sebab lawan yang mereka hadapi hanyalah 2 orang yang sudah kehabisan stamina untuk bertarung. Namun tak ada satupun dari bala bantuan itu mampu menghabisi mereka berdua. Ling Qi yang baru saja menyelesaikan urusannya datang dan dengan mudah menumpas seluruh bala bantuan tersebut. Setelah itu, Bai Lituming bersiap membawa Seng Qingzu pergi. Dia mengeluarkan 2 benda berharga miliknya, sebuah kalung giok yang berfungsi sebagai pelindung nyawa dan sebuah papan skateboard berkecepatan luar biasa. Namun Ling Qi memutuskan untuk tetap tinggal di Gunung Jinan karena masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan gereja dewa kuno. Baru saja mereka berbincang, muncullah seorang pria berjubah hitam yang kembali menawarkan sebuah kesepakatan kepada Ling Qi. Asalkan dia bersedia bergabung dan gereja dewa kuno, semua masalah ini bisa selesai dengan mudah. Namun jawaban Ling Qi sudah pasti sebuah penolakan. Dia langsung mendorong Bai Lituming untuk segera pergi, sementara dirinya berhasil menebas leher pria berjubah hitam tersebut. Tentu saja lawan seperti itu tidak mungkin dikalahkan semudah itu. Oleh karena itu, Ling Qi pun memerintahkan Mumu untuk menjaga Bai Lituming. Dari sinilah Ling Qi mulai menduga bahwa Gunung Jianan sudah dikuasai sepenuhnya oleh gereja dewa kuno. Sebuah bencana besar baginya, mengingat teman-temannya masih berada di gunung dan pasti berada dalam bahaya. Namun Ling Qi bertekad memastikan teman-temannya yang tersisa tidak akan tersentuh oleh pasukan gereja dewa kuno. Sebab dia tahu betul kedatangan mereka ke gunung ini adalah akibat penolakannya terhadap tawaran mereka. Karena merekalah yang memulai, merekalah yang harus menanggung akibatnya. Ling Qi pun mengaktifkan kemampuan pendeteksinya untuk melacak seluruh keberadaan lawan. 使者为我而来，我不会再让任何人造成这一切的人。你解决了，可是大功已。
Saat pembantaian dimulai, pada saat itulah tempat pertama yang ia sambangi adalah sebuah gua di Gunung Jianan. Tempat dia langsung menghadapi dua musuh sekaligus dan kemampuan berbeda. Satu memiliki kemampuan tubuh perak, satunya lagi memiliki kemampuan kabut hujan pedang. Sayangnya bagi Linky, pertarungan itu berakhir dengan mudah. Begitu seterusnya di setiap tempat yang dikunjungi oleh Linky. Oleh karena gereja dewa kuno yang datang mencarinya, maka Linky sendirilah yang akan menyambut mereka. Meskipun Linky hanya sendirian, akan tetapi seluruh pasukan dari gereja dewa kuno ia bantai satu persatu tanpa tersisa satu pun. 来的速度非常快，燕斩大人。 Sementara Bali Tuming justru bertemu kembali dengan pria berjubah hitam yaitu Ernyu yang sebelumnya sudah ditebas Linky. Secara mengejutkan, hanya dengan satu kepalan tangan, Mumu langsung hancur lebur. Untungnya Linky datang tepat waktu. Ia menegaskan kalau memang tujuan lawannya adalah dirinya, maka bertarunglah dengannya secara langsung. Namun lawannya, yakni Ernyu, membalas bahwa itu bukan waktu yang tepat untuk bertarung, sebab masih ada pertunjukan menarik yang akan berlangsung. Begitu dia mengepalkan tangannya, seketika seluruh gunung Jianan terbalik, dan mereka pun berpindah tempat. Di hadapan Bali Tuming dan Linky, kini berdiri seorang pria berkacamata bernama Matiani, pemegang kursi ke-14 di antara pengikut gereja dewa kuno dengan ranah tingkat laut. Kedatangan Linky membuat Matiani tampak begitu senang, seolah sudah lama menantikannya. Namun perhatian Linky teralihkan ke sebuah bongkahan aneh yang auranya terus menguat. Matiani menjelaskan bahwa itu adalah ritual untuk menyempurnakan senjata pamungkasnya. Artinya, waktu Linky tidak banyak. Jika senjata itu berhasil disempurnakan, seluruh gunung Jianan akan hancur lebur. Dan siapapun yang berada di sana akan menjadi korban, sehingga Linky pun mencari cara untuk menghancurkan bongkahan itu. Meski dia tahu itu membutuhkan energi yang sangat besar. Di momen itu, Ernyu sempat bertanya, apakah Linky benar-benar ingin menghancurkan seluruh gunung Jianan? Ia menegaskan hal itu bisa dihindari asalkan Linky bersedia menerima tawaran untuk bergabung. Dan teman-temannya pun bersedia menjalani kontrak jiwa dengan gereja dewa kuno. Linky pun bertanya apa maksud dari kontrak jiwa. Lantas Ernyu menjelaskan sebagai salah satu dari 3 tetua gereja dewa kuno, ada 2 hal yang menjadi keuntungan mutlaknya. Yang pertama, dia mampu membuat 2 proyeksi tiruan atau 2 tubuh cloning sekaligus yang berada di ranah laut. Dengan kata lain, sosok yang ada di hadapan Linky sekarang hanyalah cloning dari Ernyu saja. Dan usut punya usut, ternyata sosok yang tengah dihadapi instruktur Yuanggang sebelumnya juga merupakan bagian dari kekuatan yang sama. Jauh di tempat itu, regu penjaga malam bernomor 002 sedang bertarung melawan tubuh asli dari Ernyu. Sedangkan kekuatan mutlaknya yang kedua adalah kontrak jiwa, yaitu siapapun yang terikat kontrak dengannya, jiwanya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh dirinya dan akan patuh kepada Ernyu layaknya seekor anjing. 没小队打打闹闹夜面前，因为这些都具备海境实力，来自海拉女神的恩，她的一切神教会3长老之一。 Setelah itu Ernyu pun mulai mengendalikan 4 dari rekan-rekan Linky yang sudah terjalin kontrak jiwa dengan dirinya untuk bisa menyerang Ernyu, Bali Tuming, dan Seng Jingko. Tak tinggal diam, Linky pun bergegas untuk melindungi Bali Tuming dan Seng Qingzu. Namun perlawanannya masihlah belum cukup. Di tengah-tengah pertarungan, pasukan kontrak jiwa berhasil menangkap Bali Tuming dan Seng Qingzu. Selain itu, Ernyu juga ikut bergerak untuk menyerang Linky. Hingga pada akhirnya dia berhasil menangkap Linky. Lalu dengan cukup cerobohnya, Ernyu yang sangat dikenal sebagai sang penguasa mimpi buruk justru berniat memasuki kedalaman jiwa Linky atau ruang kesadarannya, yang mana itu akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Bukannya merasa panik mendengar itu, Linky justru dengan santainya mempersilakannya untuk masuk. Begitu memasuki ruang kesadarannya, Ernyu hanya mendapati sebuah bangunan megah, dan Linky yang tampak santai duduk menunggu kedatangannya. Hanya dengan satu ucapan silakan masuk, tubuh Ernyu langsung tertarik masuk, dan barulah dia sadar bahwa bangunan itu adalah rumah sakit jiwa para dewa. Yang membuatnya semakin kesal, dia sama sekali tak bisa mengeluarkan kekuatannya. Wajar saja, sebab ini adalah ruang kesadaran milik Linky sendiri, sehingga dia itu benar-benar tidak berdaya. Menyadari dirinya tak bisa berbuat apa-apa, Ernyu mencoba mengulur waktu dengan mengatakan bahwa begitu tubuh aslinya bertemu dengan lawannya di luar sana, seluruh jiwanya akan terungkap dan bisa dikendalikan sepenuhnya.
Namun Linky yang sudah menyambutnya lebih dahulu langsung menendang Ernio, memaksanya untuk masuk ke dalam rumah sakit jiwa para dewa. Belum selesai sampai di situ, Dewi Nix tiba-tiba memanggilnya dengan nama Ernio. Hal demikian sontak membuat dia terkejut bukan main. Bagaimana bisa nama aslinya diketahui? Ernio pun menganggap semua ini hanyalah ilusi belaka, sehingga dia berusaha memberontak dengan menyerang Linky. Melihat ketidakpatuhannya, Dewi Nix bersiap memberikan hukuman. Namun Tuan Merlin datang dan meminta agar Dewi Nix maupun Linky tidak langsung menghabisinya, sebab hal itu dianggap kurang menarik. Ia pun punya ide eksperimen yang jauh lebih seru. Meski tubuh Ernio terus diombang-ambing, Tuan Merlin sebenarnya sudah tahu bahwa sosok itu hanyalah bayangan semata. Namun tetap ada hal menarik yang bisa ia lakukan. Idenya, dia berniat untuk menaruh bumbu ke dalam jiwa Ernio, sebab kedua bayangan yang dikendalikannya ternyata saling terhubung satu sama lain, dan keduanya juga terhubung dan tubuh aslinya. Dengan kata lain, jika sedikit saja bumbu itu dimasukkan ke jiwa sang bayangan, dampaknya akan turut dirasakan oleh tubuh asli maupun bayangan lainnya. 会造成精神分裂， 挺不错的。 Rencana Tuan Merlin adalah membuat salah satu dari mereka mengalami semacam kepribadian ganda. Lebih tepatnya membuatnya kehilangan akal sehat. Singkat cerita, eksperimen itu pun selesai dilakukan. Penasaran, Linky bertanya jiwa seperti apa yang disuntikan Tuan Merlin kepadanya. Tuan Merlin memberitahu bahwa jiwa asli Ernio terlalu muram, sehingga dia memutuskan untuk menyuntikkan jiwa yang jauh lebih ceria. Hasilnya, jiwa Ernio justru berubah menjadi seekor anjing kecil. Tuan Merlin pun mempersilahkan Linky untuk bermain-main dengannya. Keduanya lantas tersadar kembali ke dunia nyata. Tepat saat Bailey Tuming berhasil menyingkirkan lawannya, dia sempat memperingatkan Linky untuk berhati-hati. Namun Linky hanya memberitahu satu pesan sederhana kepada Ernio, yaitu duduk. Seketika Ernio langsung berubah menjadi sosok anjing yang begitu penurut, membuat Bailey Tuming terkejut bukan main melihat sosok yang tadinya berbahaya kini malah berubah menjadi anjing. Linky tidak menjelaskan detailnya, hanya meminta Bailey Tuming segera membawa Sang Jingku turun gunung. Sayangnya urusan ini belumlah benar-benar selesai. Matiani ternyata berhasil menyempurnakan senjata pamungkas yang sempat disebutkan sebelumnya, sebuah telur naga. Telur itu kini telah menetas memunculkan seekor naga tanah dengan nadi api. Sosok misterius bertingkat laut. Belum sempat mereka bereaksi, jiwa Ernio yang sudah berwujud anjing tiba-tiba menerjang maju. Namun hanya dengan satu samburan api saja dia langsung tumbang. Setelah itu naga ini langsung berbalik dan menerjang tepat ke arah Linky dan Bailey Tuming. Makhluk ini untuk sementara waktu kita sebut saja sebagai naga api kuno. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.